Halo, selamat malam. Jelang pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto mulai mengaudisi sejumlah orang yang akan menjabat sebagai para pembantunya atau menteri dalam pemerintahannya ke depan. Sejumlah tokoh yang disebut-sebut sebagai calon menteri sejak Senin sore tadi mendatangi rumah pribadi Presiden terpilih Prabowo Subianto di Kertanegara 4, Jakarta Selatan. Kedatangan para tokoh ke rumah Prabowo ini dalam rangka finalisasi kabinet atau calon menteri yang akan berada di pemerintahannya. Bersama saya, Rifana Pratiwi, selama 1,5 jam ke depan kita akan membahasnya dalam program spesial audisi calon menteri Prabowo Gibran. Kabinet baru Presiden terpilih Prabowo Subianto tak lama lagi akan selesai terbentuk. Pembentukan Kabinet Prabowo ini menjadi dan terutama terkait kementerian yang semakin bertambah. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait nama-nama yang diaudisi ataupun dipanggil di Kabinet Prabowo Gibran, kita akan langsung bergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia Diana Valencia yang ada di rumah pribadi Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan. Selamat malam Diana, semakin malam tampaknya sudah hampir semua ya tokoh-tokoh yang akan duduk di kabinetnya Pak Prabowo dipanggil untuk ikut audisi ataupun wawancara secara resmi dengan Prabowo Subianto. Sudah berapa malam ini yang tercatat hadir di Kertanegara? Selamat malam Rifana, dalam catatan saya ada sekitar 48 orang sedari sore tadi sampai dengan malam hari ini, setidaknya sampai dengan pukul 8:30 waktu Indonesia Barat, di mana tadi ya sudah mulai hilir mudik. Tadi Anda juga sempat datang ke Kertanegara 4 untuk menyaksikan sendiri bagaimana hektiknya kita meladeni ya, wartawan meladeni, ada yang masuk, ada yang keluar, sehingga total ada kurang lebih 48 orang. Yang masih di dalam, dalam catatan saya ini ada 3 orang, ada Supratman Andi Aktas yang diproyeksikan duduk di Menkumham, di mana ini adalah menteri yang ia jabat sekarang juga ya Rifana. Kemudian yang kedua tadi ada Wamenhan Herindra yang berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari teman-teman wartawan ini akan mengisi posisi di luar kementerian. Nah ini mungkin proyeksinya bisa jadi di BIN atau Badan Intelijen Negara, tapi sekali lagi masih kita pastikan ya Rifana. Kemudian ada juga Ketua TKN Prabowo Gibran yang juga sekarang menjabat sebagai Menteri Investasi, Rosan Roslani, yang tadi hanya melambaikan tangan dan melempar senyum begitu ya ke teman-teman wartawan yang memanggil namanya. Kemudian ini kalau dalam catatan saya dari sekiranya nama-nama yang potensial duduk menjadi menteri di Kabinet Prabowo Gibran mendatang, ini ada sejumlah nama seperti misalnya calon Menhan Syafri Syamsuddin, kemudian ada calon Menkominfo Mutia Hafid yang belum datang. Tapi saya tadi melihat sudah ada salah satu stafnya begitu ya yang datang. Ini mungkin kurang lebih 10-15 menit lagi Mutia Hafid ini akan datang memenuhi panggilan ataupun undangan audisi menteri-menteri Prabowo dan juga Gibran. Hingga saat ini situasi juga masih dinamis begitu ya. Kami teman-teman wartawan juga masih terus mengupdate sekiranya siapa saja yang masuk ke dalam poros menteri atau wakil menteri. Karena tadi ada sejumlah nama yang cukup mengejutkan Rifana, seperti misalnya Veronika Tan, kemudian ada Sekjen Kemhan juga Doni Hermawan Taufan yang diproyeksikan menjadi wamen. Tapi kalau kita mengutip pernyataan dari Ketua DPP Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebutkan kalau hari ini hanya untuk calon menteri. Nah apakah ini hanya untuk decoy ataupun penyesuaian jadwal, ini kita nantikan di doorstop gong terakhir mungkin ya. Oke, ini Rifana kalau Anda lihat ini merupakan calon Menkominfo Mutia Hafid. Mbak Mutia, sedikit Mbak. Oke, Mbak Mutia ini langsung datang mengenakan batik coklat. Nah, karena memang batik ini jadi dress code ya, Rifana, untuk pemanggilan para calon menteri ataupun audisi menteri Prabowo Gibran pada hari ini. Ada yang menggunakan rata-rata sebenarnya batik coklat, tapi ada juga yang menggunakan batik biru seperti misalnya Pak Zulhas begitu ya. Nah, saya lanjutkan kembali, tadi ada sejumlah nama-nama yang cukup mengejutkan, salah satunya Veronika Tan, tadi yang memang kalau kami dengar, teman-teman wartawan dengar, ini memang posisinya mengisi posisi wakil menteri PPPA begitu ya. Tadi senada juga dengan apa yang ia sampaikan, ini nanti berkaitan dengan perempuan, anak begitu ya. Tapi kita masih memastikan apakah di porsi menteri ataupun wakil menteri.
Kemudian mungkin ini Mutia Hafid jadi orang yang terakhir, kita harapkan begitu. Tapi kita akan update lagi nanti Rifana, siapa yang akan menjadi calon menteri terakhir yang datang dan dipanggil memenuhi panggilan ataupun undangan dari Prabowo Subianto, sang presiden terpilih. Kembalikan Anda di studio, Rifana Oke, Diana, menarik sekali bahwa dari 48 nama yang hadir di Kertanegara, saya ingin tahu ya, apakah ada wajah kader PDI Perjuangan yang ikut audisi calon menterinya Prabowo Gibran? Seperti Budi Gunawan atau Aswar Anas. Ya Rifana, sejak sore tadi juga memang kita nantikan ya, kita konfirmasi, saya coba menanyakan kepada sejumlah politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, apakah ada orang-orang yang benar ditaruh begitu ya oleh PDI Perjuangan di kabinet Prabowo Gibran, dan hingga saat ini kita belum tahu juga nama kabinetnya apa. Kalau berdasarkan informasi yang kami terima, ini ada nama-nama potensial seperti misalnya Aswar Anas yang juga merupakan Menpan RB, nanti diproyeksikan duduk di kursi menteri yang sama yakni Menpan RB. Kemudian juga ada nama Oli Dondo Kambe. Kemudian ada juga ada nama sebenarnya profesional tetapi cukup dekat sosoknya dengan PDI Perjuangan ataupun Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri yakni Budi Gunawan. Nah, tapi informasi terakhir hanya 2 nama mengerucut begitu ya Rifana, BG dan juga Aswar Anas. Tapi hingga saat ini belum ada Rifana tanda-tanda kedatangan, dan kami juga masih mengonfirmasi kepada protokol di kediaman Prabowo Subianto apakah sekiranya setelah Mutia Hafid ini akan ada nama-nama lagi. Tapi kalau menurut analisa saya dan juga hasil kulik-kulik saya di belakang layar Rifana, ini rasanya menteri-menteri ataupun yang latar belakangnya dekat atau berasal dari PDI Perjuangan ini antara menunggu pertemuan Prabowo Subianto dan juga Megawati Soekarno Putri, atau mungkin bisa besok Rifana kita bisa melihatnya ketika ada pembekalan menteri di Hambalang pada pukul 11 siang. Rifana, ini baru saja ada Supratman Andi Aktas yang keluar. Mungkin kita akan saksikan terlebih dahulu pernyataan lengkap dari Menkumham Supratman Andi Aktas. Sama sekali belum membicarakan tentang terkait soal di mana penempatannya. Semuanya kami serahkan sepenuhnya pada saat waktunya, nanti beliau akan mengumumkan. Ya? Wah, itu saya, karena itu kan independen ya, Mahkamah Agung, kami tentu tidak bisa mencampuri urusan itu. Sampai hari ini nanti kebijakannya tergantung kepada Presiden, karena tadi tidak dibicarakan sama sekali. Apapun yang menjadi keputusan Presiden nanti terkait dengan nomenklatur dan jumlah kementerian sepenuhnya tergantung kepada pengumuman Presiden pada saat selesai pelantikan. Sama sekali nggak ada. Kita tidak bicarakan soal Mahkamah Agung. Ya. Kami menunggu undangan. Oke ya. Gitu. Terima kasih ya. Tadi di dalam dibahas apa aja dengan Pak Prabowo. Serong kanan. Ya ngobrol ya, kita bicara dan intinya membantu beliau di kabinet. Pokoknya sesuai dengan keahlian saya selama ini. Bidang apa, Pak? Kita ngebahasnya yang lain-lain juga, ya sekalian nostalgia juga tadi, bicara-bicara yang lain gitu. Tapi intinya bantu beliau, ya, saya siap, saya terima kasih. Posisinya nanti pokoknya sesuai dengan keahlian saya, kata beliau. Udah. Berarti investasi lagi ya Pak kemungkinannya? Investasi? Asli saya belum tahu, tadi kita tidak bicara itu. Tadi dihubungi jam berapa, Pak? Apa? Tadi dihubungi jam berapa, Pak? Dihubunginnya jam 6 ya, 6 lebih. Hampir setengah 7 lah. Gitu. Ekonomi apa terkait luar negeri, Pak? Ekonomi. Ya. Oke, makasih ya. Sukses sama-sama, Pak. Terima kasih, Pak. Sehat-sehat, Pak Roslan.
Oke, tadi itu ya Rifana dan juga pemirsa, ini tadi ada pernyataan lengkap dari Menkumham Supratman Andi Aktas, kemudian ada Menteri Investasi yang juga merupakan Ketua TKN Prabowo Gibran Rosan Roslani. Tadi saya baru konfirmasi ya ke sejumlah protokol Prabowo, ini Muti Hafid jadi menteri terakhir. Calon menteri terakhir, saya koreksi, calon menteri terakhir yang datang ke kediaman Prabowo, sehingga akhirnya saya juga dan tim bisa menghela nafas lega ya Rifana ya. Ini artinya sudah selesai, tapi besok masih ada agenda lagi Rifana. Selain calon-calon menteri, ini artinya ada total dalam catatan saya 49 orang yang dipanggil, yang memenuhi undangan Prabowo Subianto untuk mengisi kursi di kabinet yang mendatang yang kita belum tahu namanya apa, dan dilanjutkan dengan agenda esok hari jam 11 siang di Hambalang yang disebutkan agendanya adalah pembekalan. Tapi saya sendiri masih menanti ya informasi sekitar teknisnya seperti apa, siapa yang mengisi, kemudian apakah nanti akan terbagi 49 orang ini, apakah semuanya akan datang, ini kita akan nantikan esok. Dan di hari Rabunya akan ada pemanggilan wakil menteri yang mengisi di sejumlah kementerian, dan kita nantikan lokasinya apakah di Hambalang atau di Kertanegara, kita nantikan bersama. Rifana, kembali ke Anda di studio. Baik, masih ada teka-teki soal bergabungnya kader PDI Perjuangan di kabinet Prabowo Gibran karena masih ada beberapa pos yang tampaknya masih kosong dan menjadi teka-teki. Nanti kita akan tanya dengan para narasumber yang sudah hadir di studio, tapi terima kasih produser lapangan CNN Indonesia Diana Valencia atas laporan komprehensif Anda. Selamat bertugas kembali. Dan tim CNN Indonesia telah merangkum berbagai informasi dari berbagai sumber terkait jumlah kementerian di kabinet pemerintahan Prabowo Gibran. Kita akan tunjukkan satu persatu, jumlahnya sekitar 49 ya. Ada 49 nomenklatur di kabinetnya Prabowo Gibran. Kita lihat dulu di slide yang pertama. Oke, slide yang pertama ada Kemenko Kemasyarakatan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Hutan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Laut dan Perikanan, Transmigrasi, Koperasi dan UMKM. Oke, selanjutnya. Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Ristek, Pendidikan Tinggi, Kebudayaan, Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, ini BKKBN menjadi kementerian ya. Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, BNP 2MI berubah menjadi Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Selanjutnya ada perdagangan, BUMN, koperasi, ini pecahan dari UMKM dan koperasi ya. Perindustrian, pariwisata, ekonomi kreatif dipecah dua, UMKM, agama, sosial, dan PPPA. Kita lihat slide selanjutnya. Ada kesehatan, ketenaga kerjaan, kependudukan dan pembangunan keluarga, perlindungan pekerja migran Indonesia, pendidikan, riset dan teknologi, pendidikan tinggi, kebudayaan, pemuda dan olahraga, keuangan, perencanaan pembangunan nasional atau Bappenas. Kita lihat slide selanjutnya, ESDM, lingkungan hidup, investasi, hukum dan HAM, sekretariat negara, imigrasi dan pemasyarakatan, pangan, pendidikan dasar dan menengah, Kemenko Hukum dan HAM. Itu tadi 49 kementerian yang akan menjadi isi dari kabinet Prabowo Gibran selama 5 tahun mendatang. Dan dari 49 kementerian itu ternyata ada belasan nomenklatur baru yang diciptakan ataupun dibentuk oleh Prabowo Gibran. Kementerian Koordinator Kemasyarakatan ini baru ya, Kementerian Lingkungan Hidup ini adalah pecahan dari Kementerian Kehutanan. Kemudian Kementerian PUPR dipecah menjadi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kementerian Laut dan Perikanan, Kementerian Transmigrasi, Kementerian Koperasi dan UMKM dipecah menjadi Koperasi dan UMKM. Slide selanjutnya, Kementerian Hukum dan HAM dipecah dua menjadi Hukum dan HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Dirjen Imigrasi dibentuk menjadi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kemudian Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pendidikan Riset dan Teknologi, Pendidikan Tinggi, Kebudayaan, Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, serta Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
Dan setelah ini kita akan bahas bersama dengan para narasumber saya wajah-wajah baru yang ada di kabinet Prabowo Gibran dan kenapa belum ada wajah dari kader PDI Perjuangan yang bisa masuk di kabinet Prabowo Gibran. Nanti kita akan bahas dengan para narasumber saya, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program spesial audisi calon Menteri Prabowo Gibran. Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto memberikan sinyal jumlah kabinet pemerintahannya akan lebih banyak dibanding kabinet Presiden Joko Widodo yang berjumlah 34. Berdasarkan sumber dari lingkungan istana yang diterima CNN Indonesia, dikabarkan akan ada 46 kementerian pada kabinet mendatang. Prabowo menegaskan dia sejak awal memang ingin membentuk kabinet kuat yang disebut Kabinet Persatuan Nasional. Karena saya ingin membentuk pemerintahan persatuan nasional yang kuat. Terpaksa koalisinya besar. Nanti akan dibilang, kabinet Prabowo, kabinet gemuk. Banyak. Ya negara kita besar, Bung. Kalau kita negara otoriter, ya kan, hanya satu partai, ya bisa. Jalankan negara ini hanya dengan 20 menteri, 24 menteri. Tapi saya harus merangkul semua kelompok, harus ada perwakilan. Harus ada perwakilan dari Indonesia Timur, Indonesia Barat, Indonesia Tengah. Sejumlah masyarakat menyatakan kekhawatirannya tentang bertambahnya kementerian di era Prabowo. Masyarakat menilai pemerintah akan menggelontorkan banyak anggaran untuk kementerian yang akan datang. Kayaknya kalau 40 kementerian itu terlalu lebar ya, terlalu gendut gitu. Jadi kemungkinan akan ada anggaran yang butuh banyak gitu loh untuk satu-satu kementerian itu. Nah harapannya sih ke depannya itu reformasi birokrasinya lebih ditajemin lagi gitu. Pendapat saya sih sebenarnya tuh kayaknya kebanyakan ya, atau nggak tahu sih pikiran beliau bagaimana. Yang penting efektif aja, efisien aja, supaya nggak buang-buang anggaran. Namun di sisi lain, gemuknya kabinet Prabowo dinilai akan memuluskan eksekusi janji pada masyarakat saat kampanye. Meski transisi kekuasaan tinggal menghitung hari, manuver politik tidak berhenti. Belakangan, santer isu bakal ada pertemuan antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan kubu di luar koalisinya, yakni Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Pertemuan Prabowo-Mega menimbulkan dugaan merapatnya PDI Perjuangan ke lingkar kekuasaan. Bangun bangsa itu selama dilakukan bersama-sama pasti kita bisa. Terutama karena Mbak Puan menjadi jembatan, Mbak, untuk parpol-parpol lain misalnya. Insya Allah. Prabowo sendiri telah melempar sinyal terkait PDI Perjuangan. Saat menghadiri Rakernas Partai Kebangkitan Bangsa, Prabowo menyatakan siap bertemu dengan PDI Perjuangan. Tidak usah kita ikut-ikut negara lain. Kalau sudah oposisi, musuhan. Ya kan? Kalau udah berbeda, nggak mau lihat-lihatan. Saya tadi terima tamu resmi dari luar negeri, jadi saya pakai jas. Tahu-tahu ada acara ini, jadi saya ganti hanya dasinya. Karena NU ganti hijau. Saya nggak tahu kapan diundang PDIP. Ini bukan minta diundang loh. Tapi kira-kira kalau diundang ganti merah.
Terlepas dari bergabungnya PDIP atau tidak, dalam pemerintahan, gemuknya Kabinet Persatuan Nasional bentukan Prabowo Gibran diharapkan dapat mensejahterakan masyarakat kebanyakan dan bukan sekedar ajang bagi-bagi kekuasaan. Tim Liputan CNN Indonesia. Nanti akan dibilang, kabinet Prabowo, kabinet gemuk. Banyak. Ya negara kita besar, Bung. Bangun bangsa itu selama dilakukan bersama-sama, pasti kita bisa. Terima kasih Anda masih bersama kami di program spesial audisi calon menteri Prabowo Gibran. Jelang pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto mulai menyeleksi sejumlah orang yang akan menjabat sebagai menterinya dalam pemerintahan. Sejumlah tokoh yang disebut-sebut sebagai calon menteri sejak Senin sore mendatangi rumah Presiden terpilih Prabowo Subianto di Kertanegara 4, Jakarta Selatan. Kedatangan para tokoh ke rumah Prabowo ini dalam rangka finalisasi para calon menteri yang akan berada di kabinetnya. Lalu siapa saja nama-nama menteri dan pos kementerian di Kabinet Prabowo Gibran? Malam ini kita akan membahasnya dengan para narasumber yang sudah hadir di studio. Saya perkenalkan salah satu dari yang paling ujung kanan, Ketua DPP PDI Perjuangan, ada Deddy Sitorus. Selamat malam Bang Deddy. Selamat malam semua. Wasekjen Partai Golkar, Bumil, Mbak Putri Komarudin. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Ada Ketua DPD Partai Gerindra, Bang Ahmad Riza Patria. Selamat malam Bang Riza. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Direktur Eksekutif dari Parameter Politik, Mas Adi Praitno. Selamat malam Mas Adi. Selamat malam Rifana, selamat malam semuanya. Pakar Hukum Tata Negara kita Bang Ferry Amsari. Selamat malam Bang Ferry. Malam, Mbak. Dan sambil kita memantau ya apa yang terjadi di Kertanegara, nanti kita akan dengarkan beberapa pernyataan dari calon-calon menteri yang sudah keluar selesai dari audisi di Kertanegara. Tapi di sini selain ada para narasumber bergabung langsung di studio CNN Indonesia, ada Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Mustopo. Nanti teman-teman Mustopo bisa mengikuti diskusi ya. Terima kasih sudah hadir. Saya mungkin akan langsung ke Bang Riza dulu. Bang Riza, tadi sudah banyak tokoh-tokoh yang dipanggil ataupun ikut audisi di Kertanegara, di rumahnya Pak Prabowo. Ada sekitar tadi 48 tokoh yang sudah hadir ke sana. Pertanyaan saya, kenapa sih harus membentuk kabinet dengan jumlah nomenklatur hampir 50 gitu, 48 sampai 50 gitu. Itu banyak sekali loh Bang Riza. Ya, dari Pak Jokowi kemarin 34. Yang pertama ya Pak Prabowo sudah menyampaikan di berbagai kesempatan, Indonesia ini negara yang besar ya, dari segi jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Kemudian kita ini negara yang sangat beragam, tidak hanya agamanya tapi juga suku bangsa dan daerah. Kemudian juga partai politiknya juga termasuk yang terbesar jumlahnya di dunia, dan kompleksitas masalahnya juga tidak kalah besar, ditambah lagi kondisi situasi dunia sebagaimana kita ketahui dan Pak Prabowo juga menyampaikan, tadi juga disampaikan Pak Erlangga bahwa dunia tidak sedang baik-baik saja, geostrategi, geopolitik, geoekonomi dan sebagainya. Maka dibutuhkan satu tim kerja yang baik, yang memiliki integritas, profesionalisme, kapasitas, dan juga pengalaman serta jam terbang dan prestasi. Alhamdulillah saya pribadi paling tidak
bersyukur malam ini kalau melihat calon-calon yang dipanggil menurut hemat saya memiliki tadi yang saya sebut integritas, kompetensi, kapasitas, pengalaman, jam terbang, prestasi yang luar biasa adalah putra-putri terbaik bangsa yang insya Allah nanti bisa membantu Pak Prabowo dan Mas Gibran ke depan. Baik. Tokoh-tokoh tadi dipanggil ke Kertanegara, pertanyaannya itu mereka datang nggak sampai 10 menit loh di dalam. Jadi untuk kelas audisi calon menteri itu publik mempertanyakan kenapa harus secepat itu gitu. Kita lamaran kerja aja agak lama loh Bang. Tapi ini audisi calon menteri, wawancara fit and proper test menteri kurang dari 10 menit satu tokoh. Kalau melihat orang-orang yang dipanggil ya, 10 menit betul malam ini. Tapi 5 tahun ini berapa menit Nana? Berapa jam, berapa hari, mungkin berapa minggu, berapa bulan? Oh jadi Pak Prabowo sudah mengamati Iya, Pak Prabowo ini. sudah 5 tahun mengenal baik Pak Hartarto ya kan sebagai menteri, sebagai ketua umum, Pak Zulhas sebagai menteri, sebagai ketua umum, semua tadi. Cak Imin, siapa lagi? Itu yang dari partai politik ya, dari PAN, PKB, Golkar dan lain-lain, Pak Bahlil. Kemudian juga menteri-menteri yang kemudian duduk sebelumnya yang masih duduk sampai hari ini di Kementerian Pak Jokowi juga 5 tahun bersama-sama di kabinet sudah mengenal baik ya, sudah berinteraksi. Tadi Bu Sri Mulyani juga sudah menyampaikan sejauh ini bahkan tidak hanya duduk sebagai sama menteri tapi sudah diskusi, dialog tentang ekonomi, keuangan hari ini dan ke depan. Jadi Termasuk 10 ikut menit itu bersama-sama ngapain menyusun. aja? Formalitas, Prabowo sudah tahu rekam jejak mereka selama 5 tahun ini. Ya atau 10 bagaimana? menit itu atau berapapun lamanya pertemuan tadi, yang paling penting malam ini satu hal yang ditanya-tanya oleh publik, oleh seluruh rakyat, termasuk tanya Nana, oleh media, kapan nih calon-calon menteri dipanggil, hari ini sudah terjawab ya. Kemudian beredar sejak 14 Februari, sejak terpilih melalui quick count Pak Prabowo Gibran, bermunculan banyak sekali versi pendapat si A, si B yang jadi menteri, menjadi wamen dan sebagainya. Hari ini terjawab sudah. Kira-kira gambaran besarnya sudah dapat terjawab. Bang Riza, gitu. jadi kalau yang datang hari ini sudah diaudisi sama Pak Prabowo, nggak mungkin berganti ya? Kalau yang di pemerintahan sebelumnya di Pak Jokowi kan udah sempat dipanggil, udah pakai baju, kemudian tiba-tiba ganti orang. Jadi Mbak Nana, sejauh ini kan semua melalui sebuah proses yang panjang. Tadi saya bilang dengan Pak Erlangga, Pak Zulhas dan semuanya kan proses panjang, bukan 10-20 menit hari ini tapi sebelumnya. Mengenai kepastian dilantik, ya semua kan bergantung pada takdir Mbak Nana ya. Jadi pastinya dilantik ya tunggu nanti pada waktunya dilantik ya. Pada tanggal Jadi masih bisa berubah gitu, Anda mau bilang begitu? Saya tidak bilang mesti berubah. Sejauh ini inilah calon-calon putra terbaik yang akan dilantik. Tapi namanya politik kita nggak tahu ya. Bukan politik, Nana, takdir. Semua kuasa Allah, kita tidak tahu. Nana tahu pada zaman Pak Jokowi, pada zaman Pak SBY, pada zaman Ibu Mega juga semua kan bisa saja pada itu namanya waktu. politik, Bang, bukan bukan takdir, politik, itu takdir Allah. Jadi kita tunggu saja takdir yang terbaik. Sejauh ini inilah takdir yang terbaik sampai malam ini. Putra putri terbaik bangsa yang hadir, insya Allah menjadi menteri-menteri terbaik ke depan. Oke, ini yang menarik ya, dari 48 ataupun 49 nomenklatur kementerian ternyata yang paling menang banyak adalah Partai Golkar. Karena ada 8 kader Partai Golkar, Mbak Putri Komarudin yang duduk di kabinetnya Pak Prabowo Gibran, lebih banyak daripada kader Partai Gerindra. Itu bagaimana Golkar bisa dapat 8 sebanyak itu tuh? Ya, seperti yang sudah disampaikan oleh Bang Bahlil pada banyak kesempatan lah ya. Partai Golkar kan benar-benar menyerahkan dari mulai jumlah dan opsi siapa-siapa kandidatnya, kader-kader terbaik kami yang ingin dipercayakan oleh Pak Prabowo untuk menjadi pembantu dalam kabinet beliau dan Mas Gibran. Jadi kalau tadi Mbak Rifana bilang Golkar menang banyak, alhamdulillah berarti itulah apresiasi yang diberikan oleh Pak Prabowo kepada Partai Golkar. Dan memang kalau kita lihat semua yang dipanggil itu sudah mempunyai rekam jejak dan latar belakang di bidang tersebut. Kita tahu beberapa nama memang sudah bertugas sekarang di kabinetnya Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf, dan tentunya sudah menghasilkan prestasi-prestasi yang selama ini bisa dilihat sendiri oleh publik. Plus tambahan beberapa yang tadi dipanggil yang merupakan kader-kader terbaik kami juga. Mbak Putri, Anda mengatakan bahwa menyerahkan seluruhnya kepada Pak Prabowo. Yakin Golkar tidak mengajukan proposal berapa jumlahnya? Karena mantan ketua umum Anda yang sebelumnya Pak Erlangga Hartarto dalam berbagai kesempatan menyebutkan bahwa Golkar harusnya dapat lebih dari 5. Jadi sebenarnya target Golkar dari awal itu udah lebih banyak, memang lebih dari 5.
Itu kan pasti keinginan dari Partai Golkar kan? Yang disampaikan Pak Erlangga pada saat itu kan sebenarnya adalah harapan. Lagi-lagi beliau juga pada saat itu langsung mengklirkan bahwa kita menyerahkan semua keputusannya kepada Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Jadi jumlah hari ini yang telah dipanggil itu ya insya Allah adalah hasil representasi dari kerja keras Partai Golkar selama ini mungkin untuk pemerintahannya Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo sekarang. Oke, kenapa Golkar merasa pantas dapat lebih banyak dibandingin partai lain, terutama Partai Gerindra? Ya, kalau kepantasan saya rasa semua partai pengusung Pak Prabowo dan Mas Gibran juga pasti merasa sudah berkontribusi untuk kemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Tapi ya insya Allah siapapun yang hari ini telah dipanggil oleh Pak Prabowo adalah memang orang-orang yang bisa langsung bekerja cepat sesuai dengan target pemerintahannya Pak Prabowo dan juga Mas Gibran nanti. Oke, saya mau ke Bang Deddy dulu ya. Bang Deddy, ini bagaimana Anda melihat wajah? Enggak, saya akan bahas nanti soal kader partai Anda nanti di segmen berikutnya. Itu nanti. Aku nggak ada ngomong apa-apa. Oke, karena udah langsung beban kayaknya kok nggak ada kader partai. Oke. Ya, Bang Deddy, dari nomenklaturnya Pak Prabowo, ini jumlahnya hampir 50 ya. 48 sampai 49 begitu ya. Ada 48 sampai 49 kementerian di kabinetnya Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Ini sangat berbeda sekali dengan kabinetnya Pak Jokowi, kader terbaiknya PDI Perjuangan 2014, 2019 dan kabinetnya Bu Mega yang sebelumnya waktu Bu Mega pernah menjabat, ini kabinet terbanyak. Menyamai Bung Karno dulu pernah lebih 100 ya, Bung Karno pernah 100 dulu sebelumnya. Tapi setelah Orde Baru ini yang paling banyak Pak Prabowo. Ya waktu itu kan parlementer. Ya, ini setelah Orde Baru memang yang paling banyak Pak Prabowo dan juga Gibran. Bagaimana PDI Perjuangan melihatnya? Saya dari awal dulu ya nak, kamu kasih judul tuh audisi menteri. Jadi kalau audisi itu pasti nggak lama-lama. Kalau dikasih 10 menit itu udah 3 lagu loh. Karena satu lagu itu 3 menit. Jadi kalau mereka disuruh nyanyi. Ini kan bukan audisi penyanyi Bang Deddy. Ini audisi calon pejabat negara loh. Profilingnya kan pasti sudah dilakukan sejak lama. Ini kan hanya panggung yang diberikan oleh presiden terpilih supaya publik bisa menilai, supaya pasar bisa menilai, investor luar negeri bisa menilai. Ini kan kalau menurut saya kan testing the water, maka nggak perlu juga lama-lama ya. Jadi ya kalau 10 menit 3 lagu udah oke lah itu kan. Jadi saya kira ini kalau saya pertama saya mau melihat begini, Pak Prabowo harusnya tidak punya hutang masa lalu. Pak Prabowo itu punya hutang masa depan. Karena kepada dia kita titipkan masa depan bangsa ini. Jadi dalam memilih menteri-menterinya harusnya adalah mereka yang bisa membawa bangsa ini dengan beliau sebagai nakoda menghadapi masalah-masalah di depan. Kalau titik pijaknya adalah beban utang di masa lalu, maka nanti saya takutnya seperti 2 periode ini, tiap tahun ada reshuffle. Itu kan bahaya. Tadi Bung Riza tadi sudah jelas menyatakan tantangan internal dan eksternal yang dihadapi oleh Pak Prabowo. Karena rezim Pak Prabowo ini akan jadi rezim cuci piring loh. Ya, dengan semua situasi ekonomi ya yang kita hadapi, masalah-masalah APBN dan seterusnya. Nah, saya kira kalau melihat banyaknya tadi, kalau betul nomenklaturnya sampai 40 lebih ya untuk sebuah negara yang bukan federal, kita ini termasuk terbanyak di dunia. Ya. Karena yang menyaingi mungkin hanya India dengan 50 lebih anggota kabinet. Dan ini tentu tantangan sangat besar untuk 2-3 tahun pertama Pak Prabowo. Kenapa? Karena banyak dari, pasti ada beberapa di situ ya merupakan baru, bukan pemecahan. Ini untuk nyari apa namanya dirjennya, direkturnya, kasubdit, nggak semudah itu. Ya, ini akan punya konsekuensi yang sangat besar. Belum lagi nanti utak-atik APBN-nya nih, ya untuk geser ke Kemenko sana dititipin di mana nih anggaran, kan gitu nih. Ya toh kuasa pemegang anggarannya siapa? Dia kemudian subjek ke siapa? Ini kan problem yang nanti akan dihadapi secara teknokratis oleh kabinet Pak Prabowo dengan jumlah nomenklatur kabinet seperti ini. Dan masalah itu tidak hanya nanti di sini di pusat, di daerah pun sama. Karena nanti satu kadis katakanlah atau OPD di daerah itu bisa jadi merangkum banyak sekali fungsi-fungsi gitu karena kabinetnya. Jadi saya kira ini tantangan nanti yang sangat besar untuk Pak Prabowo dengan jumlah kabinet yang begitu besar, situasi internal dan eksternal negara kita yang bisa dikatakan tidak terlalu baik gitu ya. Jadi ya kita hanya bisa berdoa siapa yang dipilih Pak Prabowo benar-benar menjadi jawaban untuk masa depan. Bang Deddy, ini banyak ya kader-kader, bukan kader, saya sebutnya banyak menteri-menteri lamanya Pak Jokowi,
di kabinetnya Pak Jokowi yang kemudian dipakai lagi oleh Pak Prabowo. Jadi diisi oleh orang-orang lama dan diisi oleh orang-orang partai. Yang itu notabene komposisinya pada saat Pak Jokowi kan tidak begitu banyak ya. Pada saat Ibu Mega juga tidak begitu banyak. So? Ya makanya ini kan lebih banyak komposisi muka lama dan orang partai. Ya nggak apa-apa, ada juga orang lama stok baru kan. Oke. Jadi saya kira itu terserah Pak Prabowo. Kalau dianggap bahwa mereka ini memang mumpuni, masih bisa meneruskan ya silakan saja. Tapi kalau saya sih saya titip Pak Prabowo sebagai nakoda Republik ini 5 tahun ke depan. Beliau punya beban yang sangat besar gitu. Bagaimana beliau bisa secara efektif menjalankan kabinet ini. Karena problem terbesar birokrat kita adalah sinergi. Ya betul. Ya, dari undang-undang saja ini udah tumpang tindih, Ya. tabrakan. Lalu bagaimana menyatukan ini? Begitu banyak kabinet dan nomenklatur ketika menghadapi satu masalah aja, misalnya memisahkan lingkungan hidup dengan kehutanan. Ini 5 tahun terakhir disatuin, kan perlu kepres lagi, ini lagi, itu butuh lagi. waktu ya. Itu sangat-sangat beresiko kalau menurut saya. Baik, saya mau ke Bang Ferry. Bang Ferry, secara ketatanegaraan dengan jumlah nomenklatur hampir mencapai 50 ya, dan banyak diisi oleh wajah-wajah lama, menteri-menteri lamanya Pak Jokowi dan orang-orang partai. Anda melihat gambaran kabinet ke depan itu akan seperti apa? Gambaran kinerjanya? Pertama, saya tidak tahu siapa yang memberikan masukan kepada presiden terpilih. Tapi ini terkesan terburu-buru. Biasanya audisi menteri, kalau kita pakai penamaan yang digunakan oleh Mbak Nana, berlangsung tanggal 21 dan seminggu kemudian. Ya. Hari ini sebelum 20 Oktober. Nah, ini pertama kali nih. Ini audisi, nanti ada semifinal, final, grand final. Seperti Indonesia melawan Bahrain ya. Jadi ini menarik. Apa yang membuat presiden terpilih terburu-buru? Pengen gerak cepat. Yang mengkhawatirkan saya adalah presiden yang masih menjabat ingin kepastian agar orang-orang yang masih berada di bagian dia sudah dipastikan terpilih menjadi menteri. Misalnya ada Pak Pratikno, ada Pak Bahlil, ada Pak Ara, yang pokoknya di barisan Pak Presiden Jokowi yang kemudian diharapkan bisa berada di kabinet presiden terpilih nantinya. Itu sebabnya agak janggal bagi saya karena biasanya memang akan dimulai tanggal 21 Oktober, seminggu tuh Bang Riza. Enggak seminggu, kan tanggal 22 dilantik. Iya, 20 presiden. makanya saya kasih contoh menteri. Misalnya 2014, itu seminggu itu. Masih ada pemanggilan-pemanggilan itu. Ya ada seminggu. Ya ada seminggu. Sejarah 2014 kita. seminggu. Iya, kalau 2019 memang tanggal 22 itu ya. Ya 22. Tanggal 21, jadi agak cepat, beda-beda. Tapi tidak pernah lewat atau sebelum tanggal 20 Oktober. Kedua, jumlah nomenklatur yang dipecah punya kecenderungan akan memperumit birokrasi baru. Jadi dulu semua kendali ada di satu menteri, sekarang wilayahnya akan jadi sangat banyak. Kedua, konsep memecah nomenklatur ini akan menyebabkan biaya tinggi. Dulu di acara Mbak Nana saya sudah sampaikan bahwa untuk ganti kop surat saja itu miliaran dari pusat hingga nasional. Miliaran Mbak Putri, satu saja. Karena itu pengalaman saya sebagai ASN Kementerian Riset Dikti. Karena begitu diganti satu nomenklatur, maka kop surat harus berganti karena itu menjadi keabsahan birokrasinya. Bayangkan kalau ini dipecah sebanyak ini, berapa beban biaya yang akan ditanggung. Belum lagi nanti ganti baju dan emblem-emblemnya, belum lagi bicara mengganti di depan kementerian dari pusat hingga daerah, itu banyak tender baru lah pokoknya ya. Saya tidak tahu siapa yang memberikan nasihat dan siapa yang akan bahagia dengan nasihat ini, dengan tender-tender barunya ini. Nah, bagi saya semestinya presidensial itu menggagas konsep pemerintahan yang efektif. Dan ini tidak tergambar. Ini mestinya, jadi tidak efektif dengan jumlah nomenklatur. Jumlah yang terlalu besar ini pasti tidak akan efektif. Tadi ada bicara soal benturan peraturan. Perlu diketahui peraturan perundang-undangan kita yang membuat karut-marut proses peraturan dan birokrasi itu ada di peraturan menteri, bukan di undang-undang. Teman-teman di DPR, ini Mbak Putri pengalaman, nggak juga pernah memenuhi target prolegnas. Jadi karut-marutnya adalah di banyaknya menumpuk peraturan menteri dan saling bertabrakan. Ini catatan ya, menteri tertentu yang objeknya sama, misalnya desa ya, ada KLHK di sana, ada Menteri Dalam Negeri, ada Kementerian Desa, ada kementerian yang lain, yang membuat peraturan yang membuat desa-desa bingung.
Nah ini masih urusan desa, belum urusan yang lain. Oke. Nah sekarang ada hukum dan HAM, padahal HAM juga akan berkaitan dengan hukum. Nah bagaimana kementerian ini bisa duduk bersama di kemudian hari tanpa tanpa harus ego ya, ego satu sektoral sama ya. lain. Dan bagi saya agak dipertanyakan kalau presiden tidak menjelaskan ke publik kenapa pilihan ini. Kalau alasan presiden bahwa bangsa ini besar, Amerika jauh lebih besar daratannya dari kita. Tetapi menterinya cuma 15 orang. Nah kenapa kita harus hampir 50? Sama banyaknya dengan negara bagian di Amerika. Harus diingat, Amerika juga jangankan mengurus negeri sendiri, juga ngurusin negara orang lain. Dan menterinya sederhana. Bagi saya mau efektif, mari sederhanakan kabinet. Masih ada waktu untuk menuju tanggal 20 Oktober. Mudah-mudahan ini betul-betul audisi. Biasanya kalau audisi ada yang lolos dan ada yang tidak lolos. Oke, itu tadi kita udah tanya. Tergantung takdir kalau kata Bang Riza. Kalau takdir kenapa dipanggil? Gitu. Duduk saja itu kan di rumah. namanya audisi. Saya mau ke Mas Adi ya. Mas Adi, kalau dari sisi ketatanegaraan ini diprediksi tidak akan efektif dan ada kerumitan birokrasi dan membebani anggaran, tapi saya ingin Anda menganalisa dari sisi politik dengan jumlah nomenklatur mencapai hampir 50 ini, Anda melihatnya, Anda menganalisanya ini memang kabinet akomodatif untuk merangkul semua kekuatan politik. Ya saya kira memang harus diakui kalau kita membaca nomenklatur politik, presidensialisme itu memang mengarahkan pada pemerintahan yang efektif. Jadi presiden itu tidak perlu takut pada siapapun, tidak perlu takut kepada parlemen dan tidak perlu takut kepada partai-partai politik. Jadi apalagi sama mantan ya. Apalagi sama mantan. Nah itu yang disebut masa lalu nih. Kayaknya Bang Deddy nih gak hilang-hilang. Saya akan bahas nih soal takut dengan takut ataupun intervensi gitu. Kalau mau jujur sebenarnya di kita ini kan presidensialisme rasa parlementer. Ini yang sepertinya memang kenapa presiden-presiden di negara kita ini sekalipun dia dipilih langsung oleh rakyat tapi dukungan parlemen itu menjadi penting. Ini yang sepertinya juga bisa menjelaskan kenapa Pak Prabowo sebagai presiden terpilih harus disebut juga Gibran sebagai wapres terpilih ya. Biar tidak terkesan mengadu domba gitu loh. Tapi Mas Gibran nggak ada di audisi itu. Nanti ada audisi selanjutnya itu merangkul semua pihak. Itu harus dijelaskan. Nah yang kedua memang melihat mazhab Prabowo ini kan sejak awal memang zero enemy ya. Ada kecenderungan Prabowo itu menganggap pemilu itu selesai ya. Selesai setelah itu kemudian saling berangkulan satu sama yang lain. Bahkan dalam pidato-pidato politiknya, Prabowo kan menegaskan bahwa setelah Pilpres usai ya kompetisi itu harusnya kembali pada persoalan yang sejati tentang bangsa dan negara. Ini dua hal yang sepertinya menjelaskan kenapa koalisinya per hari ini cukup gemuk dibandingkan dengan yang lain. Jadi ini memang aku mengakomodasi ya. Betul, karena saking akomodasinya memang ini yang justru menjadi pembicaraan publik adalah orang-orang lama yang dengan Pak Jokowi itu tentu ingin diselamatkan sebenarnya. Diselamatkan bahwa sebelum ada pengumuman secara resmi, orang-orang yang dinilai sebagai Jokowismen selama ini harus definitif namanya masuk audisi yang pastinya itu harus dipastikan jadi menteri. Jadi orang seperti Pak Raja Juli, kemudian Budi Ari, dulu yang dinilai punya jarak psikologis yang cukup tebal dengan Pak Prabowo, per hari ini kita kan juga melihat bagaimana mereka ini mengikuti audisi secara umum. Overall orang mengatakan bahwa kenapa kabinetnya begitu banyak? Ini tentu juga ingin mengakomodasi bagaimana orang-orangnya Pak Jokowi itu akan menjadi bagian penting dalam pemerintahan ke depan. Oke, jadi masuknya wajah-wajah lama di kabinetnya Pak Prabowo itu memang karena ada faktor Pak Jokowinya ya? Sangat kelihatan, sangat kelihatan dan tidak perlu juga untuk dibantah bahwa ini tidak ada cawe-cawe. Tahan dulu sampai cawe-cawe nih. Nanti habis jeda kita baru bahas soal cawe-cawe ya. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program spesial audisi calon menteri Prabowo Gibran. Terima kasih Anda masih bersama kami di program spesial audisi calon menteri di Kabinet Prabowo Gibran dan kita akan lanjutkan. Tapi saya ingin putarkan, apakah memang betul tadi katanya Mas Adi Praitno ada sulit untuk menghindarkan cawe-cawe ya dari keterlibatannya Pak Jokowi. Kita akan putarkan pernyataannya Pak Jokowi dan putranya calon wakil presiden terpilih Mas Gibran. Kita dengarkan sama-sama.
Kalau mau tahu menterinya siapa, tanya ke Pak Ahmad Muzani. Jangan tanya ke saya yang berkaitan dengan itu. Karena orang akan langsung negativisme tadi. Saya ikut intervensi, enggak. Saya pun juga tidak mau diintervensi untuk urusan hak prerogatif. Jadi sama, saya juga tidak ingin ikut-ikutan. Tapi kalau ditanya, ya saya jawab. Kalau ditanya, kalau enggak ditanya, saya enggak akan jawab. Pak, gimana ini? Menurut Bapak, Pak Andri Rosadi? Nah, saya jawab. Kalau enggak. Meskipun kemarin kita makan malam 2,5 jam, enggak. Kalau enggak ditanya, saya enggak akan. Karena saya sama, saya juga tidak mau hak prerogatif saya diintervensi siapapun. Nanti. Kan tinggal 9 hari lagi. Keputusannya di Pak Presiden terpilih, personil-personilnya dan lain-lainnya. Tapi udah dari Pak Presiden terpilih sudah hampir 100%. Beliau sudah memilih orang-orang terbaik di posisinya masing-masing. Dari pilihan menteri itu ada yang membantu, mungkin dari Pak Jokowi ikut membantu menyusun itu masih? Ya, ada beberapa masukan. Tapi sekali lagi keputusannya di Pak Presiden terpilih. Oke, saya mau ke Bang Riza ya. Bang Riza, itu tadi pernyataan Pak Jokowi tidak intervensi, tapi kalau dimintai pendapat akan beri masukan. Tapi Mas Gibran mengakui kalau Pak Jokowi beri masukan, tapi keputusannya tetap di Pak Prabowo. Nah, pertanyaan saya, Pak Prabowo dengan Pak Jokowi bertemu 2 kali dalam 1 minggu. Pertemuan pertama selama 2,5 jam di salah satu restoran di Jakarta Selatan. Yang kedua, Pak Prabowo sampai terbang ke Solo ke rumahnya Pak Jokowi 1 hari sebelum mengaudisi calon menterinya. Pertanyaan saya ya, kenapa kemudian Pak Prabowo harus melibatkan Pak Jokowi ya dalam pembentukan kabinetnya? Ini kan hak prerogatifnya Pak Prabowo. Yang pertama, Pak Pratito kan sudah menjelaskan bahwa pertemuan Minggu siang adalah pertemuan kebersamaan dan keberlanjutan. Yang kedua, Pak Prabowo juga berkali-kali menyampaikan bahwa Pak Prabowo punya komitmen untuk melanjutkan program-program yang dirasakan baik oleh seluruh rakyat Indonesia di era Pak Jokowi selama 10 tahun. Yang ketiga, memang tidak ada cawe-cawe intervensi dari Pak Jokowi. Pak Jokowi sudah menyampaikan di publik bahwa tidak mengintervensi cawe-cawe ikut campur. Namun kalau dimintai pendapat akan menyampaikan pendapat. Saya kira itu sesuatu yang baik saja, yang normatif. Masa orang dimintai pendapat terus nggak ngasih pendapat. Namun terkait kabinet saya tidak tahu apakah Pak Prabowo minta pendapat atau tidak. Saya tidak tahu, yang tahu hanya Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Terkait adanya menteri-menteri yang kebetulan duduk di era Pak Jokowi kemudian dipanggil pada hari ini. Kalau kita melihat portofolio dan lain-lain adalah orang-orang yang memang kebetulan juga pimpinan partai politik pengusung Prabowo Gibran, dan kebetulan juga orang-orang yang menurut pendapat pribadi saya orang-orang yang memiliki jadi itu tidak ada intervensi ya dari Pak Jokowi ya, memiliki ataupun masukan. Kemampuan. Saya melihatnya Prabowo. bukan intervensi masukan dari Pak masukan Jokowi. dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo Terkait untuk memasukkan orang-orang lamanya. Saya juga tidak tahu apakah itu masukan, tapi sejauh yang kita lihat bahwa orang-orang tersebut adalah orang punya prestasi. Siapa yang meragukan prestasinya Ibu Sri Mulyani umpamanya? Siapa yang meragukan prestasinya Pak Budi Sadikin umpamanya? Siapa yang meragukan prestasi Erick Thohir umpamanya? Dan lain sebagainya. Kalau Pak Rosan memang kebetulan ketua TKN, tapi memang memiliki kemampuan, latar belakang yang baik.
Kalau Pak Bahlil, selain juga di era sebelumnya memang ketua umum, begitu Pak Erlangga dan sebagainya. Jadi semua punya alasan dan yang paling penting adalah mereka adalah orang-orang yang menurut saya orang yang terbaik. Oke, saya mau ke Bang Ferry. Apakah lazim kemudian presiden terpilih melibatkan presiden sebelumnya dalam pembahasan pembentukan kabinet? Ini kan pembentukan kabinet adalah hak prerogatif hanya presiden terpilih. Ya, tidak lazim. Bahkan kalau terhadap mantan presiden yang satu partai yang sama pun, presiden terpilih tidak melibatkan. Itu menunjukkan prerogatifnya dan dia akan menjadi pimpinan yang baru dan akan menunjukkan kapasitasnya. Nah, bahkan kalau kita lihat dalam berbagai tradisi sistem presidensial, presiden yang sudah lengser ke Prabon, dia akan menjauhkan dirinya. Dia akan jauh karena memang pengabdiannya akan sangat berbeda. Nah, kalau ada presiden yang mau lengser ke Prabon malah mendekat, nah itu juga agak aneh. Anda melihat ini presiden yang lama, presiden yang sekarang tiba-tiba rajin makan malam, tetap mendekat ya. Tentu itu mungkin Pak Prabowo yang minta waktu. Ya bisa untuk saja, tetapi kan harusnya sebagai presiden yang mau lengser dia akan memberikan masukan bahwa tidak elok, akan dilihat publik, ini saatnya Bapak, saatnya saya sudah lewat. Tapi mungkin ada itu tadi, maka bahasanya agak aneh kalau kemudian audisi ini berlangsung sebelum pelantikan. Kedua, bahkan nuansa parlementer berasa di dalam presidensialnya juga terasa. Karena penyambut tamunya wakil ketua DPR gitu ya. Padahal itu sebenarnya nuansa yang menunjukkan harusnya ada pemisahan kekuasaan. Jadi eksekutif ya eksekutif, parlemen yang nyingkir dulu lah gitu ya. Supaya konsep yang digagas di dalam konstitusi kita berjalan, agar dua kekuasaan ini tidak membaur, supaya pelaksanaan pemerintahan berlangsung efektif. Sayangnya itu tidak terlihat selama proses ini. Bagi saya ini proses memang ada keinginan dari presiden yang berkuasa saat ini bagaimanapun untuk ikut campur. Sayangnya yang ikut campur itu bapaknya bukan anaknya. Kalau anaknya mungkin sah sekali. Maksudnya wapres terpilih. Anda mau mengatakan begitu. Kurang lebih begitu. Jadi Anda melihat bahwa lebih dominan keterlibatan dari bapaknya wapres terpilih ketimbang wapres terpilihnya. Ya harusnya kan ini satu kabinet ya, utuh ya. Ini pernyataan adu domba ya. Enggak. Kabinet itu kan kamar kecil maknanya ya. Harusnya orang yang berada di kabinet ya presiden, wakil presiden dan menteri-menterinya. Bukan mantan presiden masuk. Itu lain lagi kabinetnya. Oke. Anda sepakat nggak bahwa ini sulit untuk menghilangkan persepsi publik bahwa ada cawe-cawe ataupun keterlibatan dari Pak Jokowi dalam pembentukan kabinetnya Pak Prabowo? Ya memang sebenarnya sulit dibantah dalam konteks itu, Rifana. Dulu itu orang bicara ada panggung depan dan panggung belakang. Semua sekarang jadi panggung depan kok. Maksudnya jadi itu gimana tuh? Intervensi cawe-cawe atau memberikan masukan itu substansinya sama. Jadi soal nama yang disebutkan, siapa yang jadi menteri, itu adalah domain yang saya kira akan disampaikan secara terbuka. Jadi tidak mengherankan sebenarnya kalau dalam postur kabinet hari ini banyak orang-orang lama, tidak semuanya sebenarnya teridentifikasi sebagai presiden men ya. Tapi yang cukup lekat misalnya adalah Projo, kemudian dulu adalah misalnya nih Sekjen PSI, itu kan sangat dekat sekali. Yang saya kira memang beberapa waktu yang lalu sempat agak sedikit dieksklusi sebagai sosok yang tidak mungkin akan jadi menteri. Karena persoalan psikologi politik yang cukup panjang. Kalau per hari ini tiba-tiba nama itu menguat, hari ini juga dipanggil audisi, itu tentu ada satu kekuatan politik yang mensupport mereka. Sehingga mereka itu menjadi bagian dalam pemerintahan di 5 tahun yang akan datang. Kalau Pak Bahlil saya kira eksepsional. Betul dulu disebut sebagai orangnya Jokowi, tapi posisinya sebagai ketua Golkar saya kira punya privilege dibandingkan dengan nama-nama yang lain. Oleh karena itu saya kira di tengah dukungan yang cukup luar biasa bagi Pak Prabowo Subianto, partai hampir semua ini bisa dirangkul, saya kira ke depan kalau betul ini terjadi koalisi gemuk, koalisi besar, tak ada cerita lagi persoalan-persoalan bangsa kita ini tidak selesai. Kemiskinan, kesejahteraan, tentang harusnya selesai. Mestinya selesai. Toh ini yang di audisi hari ini adalah orang-orang yang the best. Bahkan ada Bu Sri Mulyani, ini adalah menteri semua presiden. Sejak zaman SBY, Jokowi dan Pak Prabowo. Ini adalah superwoman yang saya kira memang
Nyaris tidak. Jadi berarti nggak masalah dong kalau misalnya Pak Jokowi memberikan masukan ke Pak Prabowo, memasukkan orang-orang lamanya yang memang kompeten, itu nggak masalah dong. Betul, maksud saya jangan dinial juga bahwa ada yang bilang ini cawe-cawe, bahkan disebut intervensi nggak soal. Toh yang dalam banyak bagus-bagus ya namanya. Betul, toh dalam banyak hal harus diakui koalisi Pilpres ini adalah koalisi Prabowo dengan Pak Jokowi. Jadi wajar kalau investasi politiknya itu diwujudkan dengan nama-nama yang harus jadi menteri. Nggak perlu juga membantah bahwa ini bagian dari memecah belah, karena ini yang saya kira bahwa tak perlu lagi untuk menyampaikan ini adalah bagian dari kerjasama politik bahwa antara Jokowi dan Prabowo sangat kelihatan sekali kerjasamanya, minimal di awal-awal jelang pelantikan. Meski kita tidak pernah tahu Rifana, jangan-jangan tak lama setelah ini mungkin bulan madunya akan berubah secara politik. Itu jangan seuzon gitu, Mas. Enggak, ini warning namanya. Warning. Karena Jokowi dengan partainya Bang Deddy 23 tahun, bulan madunya berakhir. Nah, apalagi kebersamaan Prabowo dan Pak Jokowi ini kan seumur jagung juga. Soal bulan madu ya, apakah akan ada bulan madu antara PDI Perjuangan dengan Pak Prabowo? Kita dengarkan ungkapan hatinya Pak Prabowo berikut ini. Saya tadi terima tamu resmi dari luar negeri, jadi saya pakai jas. Tahu-tahu ada acara ini, jadi saya ganti hanya dasinya. Karena NU ganti hijau. Saya nggak tahu kapan diundang PDIP. Ini bukan minta diundang loh. Tapi kira-kira kalau diundang ganti merah. Oke, Bang Deddy, itu tadi secara eksplisit ya Pak Prabowo menyampaikan di acara PKB bahwa menanti undangan dari PDI Perjuangan, bahkan menyiapkan dasi merah. Jadi apakah kemudian PDI Perjuangan secara terbuka akan menerima pinangan ataupun ajakan dari Pak Prabowo untuk bergabung ke kabinet kalau memang diajak? That's for you to find out, Nana. Ya makanya kita nanya ke Bang Deddy. Itu saya kira kita serahkan pada pimpinan partai. Karena apa? Kita harus menghormati dulu nih. Apa yang sudah kontestasi sudah berakhir, ada pihak-pihak yang menang, ada pihak-pihak yang dikalahkan. Kan kita harus biarkan semua mengalir seperti secara natural lah ya. Kalau soal Pak Joko, Pak itu lagi salah, siapa lagi yang gua sebut? Pak Prabowo. Pak Prabowo dengan Ibu Mega saya kira tidak pernah ada masalah. Mereka punya hubungan yang sangat panjang bahkan pada saat masa-masa sulit. Ya. Kalaupun sampai saat ini belum ketemu, itu belum waktunya saja. Jadi kalau ditanya kapan akan ketemu, nanti ada waktunya. Saya kira itu bukan hal yang sulit ya. Tetapi kan kita kan juga berpikir bagaimana stabilitas politik nasional, bagaimana rakyat melihat, kan banyak hal yang kita perhitungkan. Tapi both leaders gitu ya, personally nggak ada masalah. Apalagi secara kepartaian, kita dengan Gerindra saya kira tidak pernah ada masalah kalau soal itu. Bang Riza, seserius apa Pak Prabowo ingin merangkul PDI Perjuangan sampai menanti undangan dari PDI Perjuangan, menyiapkan dasi merah? Itu ungkapan hatinya Pak Prabowo, ingin bertemu dengan Bu Mega, ingin merangkul PDI Perjuangan? Ya kan sudah sering kami sampaikan hubungan tadi Bang Deddy juga menyampaikan hubungan kedua tokoh ini luar biasa dimulai dari kedua orang tuanya Bung Karno, Pak Sumitro, kemudian Ibu Mega sendiri, Pak Prabowo bahkan pernah menjadi paslon di Pilpres 2009. Sejak itu hubungan semakin baik, semakin dekat. Partai kami berdua juga semakin baik, sekalipun kami justru partai kedua ini selalu saja masing-masing punya calon. Itu menunjukkan partai ini bukan bermusuhan, bahwa partai ini partai besar dan partai baik karena punya kader yang selalu bisa dihadirkan dalam Pilpres. Itu sisi baiknya. Bahkan sebelumnya dimenangkan oleh PDIP 2 periode, sekarang dimenangkan oleh Gerindra 1 periode ke depan umpamanya. Sementara ini ya saya kira itu suatu baik dan sampai hari ini nggak ada masalah terkait dasi hijau sebelumnya hadir di acara PKB, kemudian menyiapkan dasi merah itu kan memang bagian dari apa ya namanya
hubungan baik, cara bicara Jadi Pak Prabowo serius Prabowo. ingin bertemu dengan PD Perjuangan dengan Pak Bu Mega. Prabowo itu serius ketemu dengan semua tokoh. Tapi belum ada waktunya semua katanya. partai, semua semua warga Belum negara dikasih waktu Indonesia sama Bu Mega. yang memiliki kemampuan, potensi, kontribusi, pengabdian, pengorbanan untuk bangsa negara. Apalagi Ibu Megawati, Ketua Umum Partai, Presiden kelima. Kemudian juga partai pemenang pemilu tentu penting bagi Pak Prabowo dan kita semua warga bangsa ingin kedua tokoh ini tidak hanya ketemu sekalipun masing-masing dekat tapi juga sama-sama terlibat aktif membangun bangsa, memberikan kontribusi terbaiknya apakah di luar atau di dalam. Tapi kita Pak Prabowo serahkan. berharapnya PDIP di mana? Di Pak dalam apa Prabowo di luar? berharap semua elemen bangsa, komponen bangsa, apakah partai politik, ormas, Kalau bisa tokoh, dirangkul semua. para elit, seluruh rakyat terlibat, seluruh rakyat Indonesia terlibat aktif membangun bangsa dengan segala sumber daya dan kemampuan masing-masing. Itulah harapan karena masalah bangsa ini tidak bisa diselesaikan oleh 1-2 partai, 1-2 orang, tapi harus semua bahkan seluruh rakyat Indonesia. Mari bergerak. Oke, berarti semuanya dirangkul. Bang Deddy, masih ada waktu ya untuk bisa masuk ke kabinet karena nama 2 kader PDI Perjuangan Pak Azwar Anas dan juga Pak Budi Gunawan, sebenarnya beliau bukan kader tapi yang dekat dengan PDI Perjuangan itu terus digadang-gadang masuk ke dalam kabinetnya Pak Prabowo. Jadi kalau misalnya itu memang betul-betul ditawarkan, PDI Perjuangan mempertimbangkan untuk mengambil tawaran itu nggak? Karena Nasdem kan menolak ya sebagai partai yang berkoalisi dengan Pak Prabowo. Kalau soal masuk ke kabinet atau tidak, saya kira terlalu jauh kita bicara sekarang. Yang penting ketemu Tapi dulu. kita harus hargai tadi Pak Prabowo itu saya kira bentuk diplomasi komunikasi yang baik ya, mencairkan ketegangan dan saya kira kita harus hormatilah ya bahwa beliau bisa bicara seperti itu sewaktu di DPR juga Pak Hasim bicara gitu ya. Saya kira itu baik sekali gitu. Tetapi lagi-lagi saya ingin katakan, kalau soal komunikasi di antara pimpinan, saya kira PDI Perjuangan dengan Gerindra selalu merajut komunikasi ya. Tetapi tadi yang saya katakan, kalau soal bertemu Ibu Mega dengan Pak Prabowo sebagai sesama ketua parpol atau sebagai ketua parpol dan presiden terpilih, itu nanti ada waktunya. Ya. Dan kapanpun waktunya itulah takdirnya kalau menurut saya. Jadi kita nggak usahlah mengagak-agak begini begono, serahkan kepada kedua pemimpin dan saya kira kita akan mendukung pemerintah karena akan menghadapi persoalan yang sangat besar. Kuncinya itu berarti PDI Perjuangan akan mendukung pemerintahannya ya, Pak Prabowo siapapun dan pemerintahannya yang dipilih oleh rakyat kan kita harus masuk dukung. belum tentu. Lah. Apa sih perhitungannya PDI Perjuangan apa? Perhitungan resiko politik kalau misalnya PDI Perjuangan masuk ke kabinet itu apa? Akan kehilangan suara konstituen, suara pendukung yang berharap PDI Perjuangan oposisi? Kalau dilihat dari pemilu ke pemilu, ya, tahun 2014 kita ada 4 menteri masuk, oke? Tahun 2019 tidak memberi sumbangan elektoral yang berarti, hanya 1, sekian persen. Jadi secara elektoral tidak ada insentif untuk kita masuk ke dalam kabinet, ya kalau bicaranya itu, gitu loh. Karena tidak pernah kita menteri itu memberikan kontribusi yang nyata terhadap elektabilitas partai. Tetapi kalaupun masuk pasti untuk kepentingan bangsa dan negara kalau menurut saya gitu, bukan orang per orang. Ya. Karena kayak saya tadi sampai sebelum kemarin saya masih ngopi-ngopi sama Mas Anas gitu loh. Terus? Nah, sementara Anda menyebut namanya gitu, dipanggil enggak orang kita ngopi-ngopi. Tapi kok. sampai tadi malam ini belum dipanggil ini di Kertanegara. Ya. Kalau saya begini, serahkanlah ini pada Pak Prabowo, ya. Beliau mendapat mandat 5 tahun ke depan. Ini bukan tugas yang mudah. Memilih begitu banyak orang untuk begitu banyak pos di tengah tantangan yang sulit ke depan juga nggak mudah. Jadi kalau menurut saya nggak perlulah kita menambah sulit keadaan dengan analisa ini itu. Kita serahkan saja kepada wisdomnya beliau. Karena bagaimanapun sejarah akan menghakimi Pak Prabowo nanti 5 tahun ke depan. Apakah dia menjadi tahunan masa lalu atau membawa jawaban untuk masa depan kan kira-kira seperti itu. Saya ke Mbak Putri. Mbak Putri, Golkar sudah diajak bicara nggak? Keinginannya Pak Prabowo ini bertemu ataupun mengundang PDI Perjuangan dan mengajak masuk merangkul PDI Perjuangan. Masa Golkar nggak diajak bicara? Yang dapat kursi paling banyak loh, yang menang banyak loh di kabinet loh. Diajak bicara nggak? Ya.
Seperti yang tadi disampaikan Bang Deddy, sebenarnya kita sangat percaya kepada wisdomnya Pak Prabowo yang memang terpilih sebagai presiden by landslide 58,58% suaranya. Yang kita yakini adalah merupakan bukti bahwa beliau dipercaya oleh masyarakat Indonesia untuk menghadapi tantangan sedemikian rupa termasuk dalam hal koalisi. Jadi ketika beliau misalnya ada berita di media merencanakan untuk bertemu dengan PDIP atau partai-partai lain yang kemarin belum bergabung dalam KIM, itu tentu kita menyambut baik karena kita percaya bahwa di tengah tantangan sedemikian rupa ini kita membutuhkan banyak kekuatan, termasuk juga mereka-mereka yang selama ini berjuang bersama kita juga di kabinetnya Pak Presiden Jokowi dan Kiai Ma'ruf gitu. Dan memang kalau Partai Golkar tidak pernah punya masalah sama partai manapun, kita sama PDIP berhubungan dengan sangat baik selama pemerintahannya Pak Jokowi, dengan Gerindra pun di KIM juga demikian. Jadi tentu ini merupakan momentum yang tepat sebenarnya untuk merekatkan seluruh kekuatan di Indonesia ini supaya kita bisa mengejar target yang begitu ambisius yang kemarin sudah ditetapkan oleh Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Oke, tapi jadi Golkar nggak masalah ya kalau misalnya PDI Perjuangan masuk ke dalam kabinetnya Pak Prabowo ya? Ya tentu kita dengan tangan terbuka juga. Kan itu bisa mengurangi jatah nanti. Terhadap kalau jatah Golkar diambil gimana? Nggak mungkin ya? Sangat percaya terhadap semua ya? Leadership qualities-nya dari Pak Prabowo untuk menentukan pos mana untuk partai mana dan berapa jumlahnya dari setiap partai. Oke, tapi belum ada pembicaraan ya dengan Golkar terkait ajakan Pak Prabowo ini masuk. Ajakan Pak Prabowo terhadap PDI Perjuangan untuk masuk ke dalam kabinet. Ini kan ketika Pak Prabowo ingin merangkul partai di luar koalisi KIM Plus ini kan pasti Pak Prabowo duduk bersama dengan ketum-ketumnya, kemudian menyampaikan bahwa saya ingin mengajak PDI Perjuangan masuk begitu. Masa itu nggak menjadi pembicaraan? Ya. Ketua Umum kami selalu menyampaikan bahwa beliau sering berdiskusi sama Pak Prabowo tentang energi baru terbarukan, energi yang mandiri dan lain-lainnya, dan juga termasuk terkait dengan pemerintahan. Jadi apa yang menjadi bahan obrolannya tentu itu menjadi konsumsi beliau berdua, tapi kita selalu berkomitmen bahwa apapun yang Pak Prabowo putuskan itu Partai Golkar mendukung secara penuh, termasuk juga berapa partai yang nanti akan bergabung dan siapa-siapa saja yang akan ditunjuk untuk membantu beliau dalam pemerintahannya. Oke, kita ke Mas Adi ya. Mas Adi, Anda melihat bahwa upaya Prabowo untuk mengajak PDI Perjuangan bergabung ke dalam koalisinya, apakah ini upaya untuk menciptakan keseimbangan baru ya? Artinya keseimbangan baru yang lama ini Pak Jokowi, tapi yang baru kita menciptakan keseimbangan dengan PDI Perjuangan gitu. Saya kira sebenarnya banyak faktor yang dianalisa bahwa kenapa PDIP kemudian tiba-tiba ini diajak? Pertama kalau kita bicara yang normatif untuk kepentingan bangsa dan negara, dan ini bagian dari bagaimana sistem presidensialisme itu mengakomodasi begitu banyak kepentingan politik. Tapi secara politik kita tidak bisa membantah, Nana. Kalau saya membaca secara politik, kenapa PDIP diajak? Kemungkinannya dua hal. Pertama tentu ini sebagai antisipasi munculnya oposisi dari dalam. Nah zaman SBY itu ada dua partai politik, sekalipun dia menjadi bagian dari pemerintahan SBY, tapi begitu banyak kebijakan-kebijakan yang diprotes. Saat itu PKS dan Golkar yang saya kira cukup kritis ketika ada kebijakan-kebijakan yang tidak populis. Dalam konteks itu sepertinya Presiden terpilih merasa insecure jika partai koalisi sejak awal itu tidak bisa dipegang komitmen politiknya. Jadi untuk mengantisipasi ini semua maka perlu tambahan partai-partai politik untuk menjaga keseimbangan yang kamu sebut tadi itu. Nah yang kedua memang ini tentu untuk antisipasi bagaimana hubungan antara presiden dengan partai koalisinya. Karena biasanya untuk jelang-jelang Pilpres 2029 partai-partai ini kan bermanuver. Kita kan melihat bagaimana Golkar misalnya punya intensi untuk memajukan kader terbaik mereka. Kemudian Demokrat misalnya ketua umumnya sangat kelihatan sekali presidensial look dalam tanda kutip. Ingin memprofiling dirinya untuk maju di 2029. Kalau kemudian muncul dinamika di internal tidak bisa dikendalikan, maka partai seperti PDIP sangat layak untuk diperhitungkan sebagai bagian konsekuensi bagaimana sebenarnya Prabowo juga ingin menjelaskan kepada publik. Kalau hubungan antara Pak Prabowo dengan partai koalisi sejak awal itu tidak terkonsolidasi, ada PDIP yang akan menjadi partner sejati. Kan itu yang kemudian bisa ditangkap secara umum. Karena saya pun tidak bisa menggaransi bagaimana Golkar, kemudian Demokrat dan partai-partai yang lain akan terus tegak lurus dan sami'na wa ta'na ke Pak Prabowo sampai 5 tahun itu. Jadi harus ada security partai koalisi sebanyak-banyaknya kalau misalnya tiba-tiba ada yang lompat begitu ya ataupun bermanuver. Saya kira di situ. Saya akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan minta pendapat dari teman-teman mahasiswa soal audisi calon menteri di kabinetnya
Pak Prabowo dan juga Mas Gibran dan peluang tidak adanya oposisi ya di pemerintahannya Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Terima kasih Anda masih bersama kami di program spesial audisi calon menteri Prabowo Gibran, dan kita akan langsung bergabung dengan teman-teman dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Mustopo yang sudah hadir di studio CNN Indonesia pada malam hari ini. Silahkan. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bintang, Ketua Bidang 1 dari BEM Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama. Mungkin saya ada pertanyaan satu. Bagaimana cara presiden dan calon presiden terpilih ini, Presiden Prabowo dan Gibran, memastikan bahwa memang para menteri-menteri yang sudah terpilih ini dipilih berdasarkan kapabilitas dan secara objektif gitu, tanpa adanya tekanan dari partai-partai politik pendukung. Dan adakah mekanisme yang dilakukan untuk menghindari adanya dominasi dari partai politik tertentu sehingga memang nanti kabinet yang sudah terpilih dengan pasti ini bisa bekerja secara profesional. Terima kasih. Oke, pertanyaannya menarik sekali ya Bang Riza ya. Jadi bagaimana memastikan bahwa calon-calon menteri ini punya kapabilitas, tidak ada tekanan dari partai politiknya, dan pasti loyalnya, patuhnya hanya sama presiden terpilih, nggak punya loyalitas ganda, karena kan mereka kader partai. Jadi yang pertama, kita bersyukur ya kalau kita lihat tadi siapa-siapa yang dipanggil, sekalipun orang-orang berlatar belakang partai adalah orang-orang yang memiliki kemampuan dan kapasitas dan sudah teruji ya di kabinet Pak Jokowi. Jadi mudah-mudahan kekhawatiran adik-adik di mahasiswa tidak terjadi terkait dengan integritas dan kapasitas kompetensinya. Terkait dengan pilihan ya, loyalitas, saya kira semua tahu bahwa apapun jabatan kita, apakah sebagai presiden, wakil presiden, apalagi menteri, loyalitas kita semua pada bangsa dan negara ya. Jadi sekali lagi loyalitas kita pada bangsa dan negara. Dan saya yakin para menteri juga mengerti, paham loyalitasnya ya tentu pada bangsa negara, sebagai pembantu presiden, tentu tegak lurus dengan apa yang menjadi kebijakan presiden terpilih. Jadi saya kira tidak perlu diragukan lagi, terlebih mereka adalah orang-orang yang sudah berpengalaman dengan prestasinya masing-masing. Oke, saya mau ke Mbak Putri ya. Mbak Putri, 8 kader Partai Golkar duduk di kabinetnya Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Pasti akan ada pertanyaan, mereka dibebani dengan loyalitas ganda. Jadi mereka tidak hanya akan bekerja untuk negara, untuk presiden terpilih, tapi juga ada beban dari partainya. Itu gimana? Kan biasanya rata-rata begitu tuh, kader partai yang duduk di kabinet pasti akan dilema antara melayani presiden terpilih atau melayani partai politiknya. Ya. Bisa dilihat sebenarnya dari kepemimpinannya Pak Erlangga pada selama masanya Pak Jokowi sekarang, Partai Golkar ini salah satu partai yang paling setia mengawal seluruh kebijakan, terutama di bidang ekonomi, di mana Pak Erlangga dan Pak Agus Gumiwang juga dipercaya di situ. Jadi kalau dipertanyakan loyalitasnya secara historis dan sejarah 10 tahun ke belakang, kita bisa melihat bahwa Partai Golkar hanya percaya ada visi misi presiden dan wakil presiden, tidak ada visi misi menteri. Jadi kita sangat tegak lurus terhadap apa yang menjadi arahan dari presiden. Dan ini tentu juga akan dilanjutkan oleh Pak Bahlil sebagai Ketua Umum Partai Golkar sekarang, dan juga seluruh menteri yang nanti akan ditunjuk. Yang tadi masih diaudisi, kata Mbak Rifana, kita belum tahu beliau-beliau akan ditugaskan di mana, ataupun apakah semuanya akan menjadi menteri atau tidak. Tapi tentu itu yang akan menjadi pakem ataupun benchmark yang akan dilaksanakan oleh mereka-mereka yang nanti dipercaya oleh Pak Prabowo. Oke. Tapi kan biasanya kader-kader partai yang duduk di kabinet dibebani untuk menyetor terhadap partai politiknya. Ada kewajiban itu karena harga kursi menteri itu mahal loh. Pastikan partai politiknya punya kebutuhan, apalagi menjelang nanti pemilu, pilkada, itu gimana? Setoran apa, kita juga kurang paham ya. Tapi Pak Banyak Prabowo buktinya sudah ya, menteri-menteri di eranya Pak Jokowi yang dari partai politik itu semuanya masuk ke
KPK loh. Itu rata-rata dari Pak Prabowo sudah menekankan kemarin bahwa tidak boleh ada kader dari partai manapun kalau ditugaskan menjadi menteri yang nanti cawe-cawe di APBN ataupun APBD. Dan itu juga yang menjadi salah satu pesan utama Ketua Umum kami kepada para kader yang sudah dipanggil hari ini ataupun nanti akan dipanggil. Jadi ya tentu itu harapannya yang akan benar-benar dilaksanakan selama kepemimpinan Pak Prabowo 5 tahun ke depan. Oke, terakhir Bang Deddy, pada saat kemarin PDI Perjuangan menempatkan kader-kadernya ya di kabinetnya Pak Jokowi, pasti ada loyalitas ganda yang terbelah kan, apalagi itu adalah kader-kadernya dari PDI Perjuangan. Jadi menurut PDIP ketika nanti kader-kader PDI Perjuangan nggak ada. Coba periksa sejarah PDI Perjuangan, ada nggak loyalitas ganda? Ketika Anda dilantik menteri, kesetiaan Anda pada bangsa dan negara, itu clear. Makanya waktu Ibu Megawati jadi presiden, itu partai secara khusus minta untuk berbeda pendapat dengan Ibu Mega sebagai presiden. Pada saat pembahasan undang-undang penanaman modal asing, impor beras dan kenaikan harga BBM. Jadi tidak ada loyalitas ganda, karena di seluruh dunia yang namanya menteri itu mayoritas dari partai politik. Karena partai politiklah tempat rekrutmen pemimpin yang disediakan oleh undang-undang gitu. Tetapi apakah di luar partai politik boleh? Boleh. Jadi jangan dibalik. Kabinet itu semuanya harus dari luar partai politik. Lalu buat apa partai politik? Ya komposisinya maksudnya 50-50 lah. Itu tergantung kebutuhan. Jadi tidak ada yang haram. Kalau partai politik banyak begini begono itu kan tergantung orangnya dan leadership dari pemimpinnya. Gitu loh. Jadi kalau saya itu no contest lah. Nggak ada debat lah di situ. Apakah dia menteri dari dari partai politik lalu jadi loyalitas ganda, saya kira itu simplifikasi yang berlebihan. Saya cuma titip satu aja. Bentuk kabinet milih menteri ya harusnya jangan kayak obat batuk gitu loh. Buat anak kok coba-coba gitu ya. Jangan sampai lah ya, pilih yang bisa lari kenceng gitu aja. Tapi kabinetnya Pak Jokowi juga reshuffle terus berkali-kali. Makanya belajar dari Pak Jokowi dong, jangan gonta-ganti kabinet tiap tahun. Saya mau ke Bang Ferry dulu baru ke Mas Adi. Bang Ferry, dengan banyaknya kader partai yang duduk di kabinet, apakah kemudian dikhawatirkan akan ada loyalitas ganda? Kalau kita berkaca, kemarin menteri-menterinya Pak Jokowi yang masuk KPK tersangkut kasus hukum rata-rata adalah menteri parpol. Saya pikir ada jokes di era Pak Jokowi yang perlu jadi pertimbangan bagi presiden terpilih di masa depan. Jokesnya itu jangan tanyakan loyalitas partai kepada Presiden Jokowi, tapi tanyakan loyalitas Presiden Jokowi kepada partai. Karena seringkali banyak hal yang dipertanyakan dalam relasi presiden dengan partai-partai pendukungnya di era Presiden Jokowi. Nah hari ini sebenarnya kalau presiden terpilih mau membenahi segala kerusakan yang ditimbulkan oleh Presiden Jokowi, salah satunya memperbaiki pola penunjukan menteri dan membangun kabinet yang betul-betul efektif dan efisien. Bahkan di titik tertentu Presiden terpilih harus mencontohkan dalam sistem presidensial tidak lumrah Presiden menjadi ketua umum partai. Mestinya ini ciri, Pak SBY dulu jadi ketua umum partai. Ya, ini ciri konsep parlementer ini harus ditinggalkan. Dan salah satunya bisa dicontohkan oleh presiden terpilih. Nah, jangan kemudian loyalitas partai dipertanyakan. Ternyata presiden terpilih terlalu loyal kepada partainya. Bukankah di dalam sistem presidensial ada adagium tuh dari presiden Filipina yang dipakai Kennedy dan dipakai oleh banyak presiden kita, bahwa loyalitas kepada partai berakhir ketika loyalitas kepada negara memanggilmu. Nah sekarang kita belum lihat nih para kader-kader partai yang dipanggil ini masih di partai kah atau betul-betul akan masuk kabinet total untuk meninggalkan segala jabatan yang ada di partai, termasuk dimulai dari presiden terpilih. Kalau dulu di kabinetnya Pak Jokowi kan sempat disebutkan ya pada saat periode pertama bahwa Pak Jokowi tidak akan membiarkan menteri-menterinya itu menjadi ketum parpol atau kader partai politik begitu. Ketum-ketum parpol sih pada saat itu ya. Tapi di kabinetnya Pak Prabowo ini apakah akan lebih luas atau lebih permisif begitu ya? Kalau saya melihat begini, Rifana, ada perbedaan signifikan antara Jokowi dan Prabowo. Dulu Jokowi itu disebut sebagai presiden yang triple minority, bukan ketua umum partai. Dia newcomer dalam konteks politik secara nasional dan dukungan parlemennya saat itu cukup minim ya. Karena partai-partai mayoritas saat itu adalah pro Prabowo Subianto. Prabowo justru sebaliknya, per hari ini Prabowo itu adalah triple majority. Bicara tentang pengalaman politik, saya kira Prabowo Subianto ini melampaui ketua umum partai yang lain. Kecuali ketua umumnya Bang Deddy, agak beda karena memang agak sepantaran dan memang
ini pertemanannya cukup lama. Nah yang kedua, dari segi dukungan politik, saya kira di parlemen hampir semua bisa dipastikan. Kalau PDIP jadi masuk, ini menjadi bagaimana dukungan partai dan parlemen 100%. Dan tentu saja Prabowo itu adalah ketua umum partai yang rasa-rasanya sekalipun menteri-menteri ini banyak elit partai, mereka itu adalah sekjen, wakil ketua umum, bahkan ketua umum partai. Jadi setelah tidur itu yang ditelepon pertama kali sepertinya Pak Prabowo, bukan ketua umum partainya lagi. Dulu katanya yang ditelepon pertama kali bukan Pak Jokowi, tapi ketua umum partai. Nah Prabowo punya bekal bahwa menteri-menteri yang saat ini dari partai itu sepertinya loyalitasnya akan lebih banyak kepada Prabowo Subianto daripada ke partainya. Anda meyakini begitu ya? Saya meyakini kita doakan itu, ya. hakul yakin. Ya. Oke, kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program spesial audisi calon menteri Prabowo Gibran. Ya, tidak disebut. Itu tadi pembahasan kita di program spesial audisi calon menteri Prabowo Gibran selama 1,5 jam ke belakang. Kita juga sudah menyaksikan dari siang tadi sampai malam ini ada sekitar 48 orang yang dipanggil ke rumah pribadi Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan untuk mengikuti audisi atau wawancara tatap muka dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Kita akan lihat besok akan ada pembekalan tertutup di Kompleks Hambalang di rumah pribadinya Prabowo Subianto bersama dengan Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka. Para calon menteri-menteri ini akan digembleng tampaknya ya di Hambalang, dan apakah akan ada perubahan seperti yang disampaikan oleh Bang Riza Patria atau mungkin takdirnya mereka akan ikut pelantikan nanti pada tanggal 21. Namanya politik kita nggak tahu ya, tapi terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah hadir di studio pada malam hari ini dan juga teman-teman dari BEM Universitas Mustopo yang sudah hadir di studio CNN Indonesia. Kita akan hadir minggu depan, ada episode spesial dari Political Show. Kita akan mengundang menteri-menteri yang kalau sudah dilantik takdirnya oleh Pak Prabowo dan juga Mas Gibran langsung di studio CNN Indonesia. Saya Rifana Pratiwi pamit, saat malam, sampai jumpa.